Terima kasih pada saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ada di seluruh tanah air kita tercinta Nusantara Indonesia ini, dan semoga saudaraku semuanya yang ada di seluruh dunia dari berbagai penjuru dunia, semoga selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan panjenengan semuanya saudaraku selalu diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah untuk selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat beserta semua keluarganya, dan diberikan rezeki yang lancar, yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Dan semoga apa yang menjadi hajat baik panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang selalu mengikuti video-video kami, atas supportnya, doanya dan dukungannya selalu pada kami dengan channel Padepokan Wong Siliwangi. Saudaraku semuanya, terima kasih besar-besarnya, sebanyak-banyaknya, karena support dan doa panjenengan selalu kami bisa semangat dan memberikan video-video yang semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan untuk kita semuanya. Dari video-video yang kami tayangkan, semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran yang baik untuk pelajaran kita masing-masing. Diambil sisi positifnya, kita buang yang negatif. Dari video-video yang kami tayangkan, mohon untuk disaring lagi, kita ambil sebagai introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, evaluasi diri kita masing-masing, dan kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tayangan video-video kami, semoga untuk selalu menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah kita, sholat 5 waktu kita, di bulan puasa, di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh berkah. Mari kita untuk menjalankan perintahnya Allah, untuk menjalankan puasa wajib ini di bulan ini. Dengan keberkahan ini, mari kita manfaatkan momen yang sangat penting di bulan suci ini, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, dan perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil menunggu saudara kita yang lain yang masuk dan sambil sahur, monggo silakan saudaraku, sambil sahur, sambil menonton video kami, mohon untuk dibantu, dibagikan, semoga bermanfaat dan berkah untuk teman-teman saudara kita, sanak famili kita yang ada di sekitar kita semuanya. Dan monggo Mas Admin untuk dibantu, di-share, semoga berkah dan manfaat. Pada malam hari ini, pagi ya, ini sudah pagi, kita sambil menjelang sahur, jangan lupa untuk niatnya, saudaraku, karena besok kita puasa. Nawaitu samanggutin an adda'i fardhi syahri ramadana hati sanati fardalillahi ta'ala. Kami akan membahas tentang huru hara di akhir zaman ini. Semoga dari proses kami pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya selalu. Atas doanya kita juga beserta kru diberikan sehat walafiat. Monggo sambil sahur akan kami lakukan proses mediumisasi biar tidak terlalu lama. Siap Mas Rudi? Alhamdulillah. Saya akan melakukan proses mediumisasi seperti biasanya dengan Mas Rudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Saya minta dibersihkan semuanya dari penyusup-penyusup yang ada, dari ujung kaki sampai ujung kepala tubuhnya, seperti mediatornya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dibersihkan dari golongan jin dan setan iblis, dari energi negatif, aura negatif seluruhnya dibersihkan Allah. Ikat semuanya menjadi satu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tendang semuanya Allah. Seluruhnya sallallahu alaihi wasallam. Saya minta dibentang ini, diprotek radius 20 km dari tempat ini. Radius 20 km dari kami tentu dijaga ketat. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya panggil, yang saya maksud. Sallallahu alaihi wasallam.
La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau Sang Yang Tercahaya, tolong bantu saya. Hadirkan sosok gaib. Hadirkan sosok gaib yang kompeten, yang bisa menceritakan tentang situasi dan kondisi di segala belahan bumi ini, yang bisa menceritakan tentang akhir zaman dan huru-hara pada saat ini. Saya minta ditarik, dihadirkan, dimasukkan dalam minuman, ditaruh. Allahu masuk. Sallallahu. Saya minta benda-benda masuk kuasa punya mediator ini. Saya minta benda-benda masuk, penyusupnya seluruhnya tendang, seluruhnya penyusup-penyusup yang ada seluruhnya terpental secara otomatis, tembus semuanya. Dan saya minta bisa menggunakan bahasa kami, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar, kun fayakun, menggunakan bahasa manusia, bahasa kami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa sehingga Denmas memanggil saya untuk hadir di sini? Terima kasih sudah datang. Ini sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ini saya berhadapan dengan siapa nih? Abdul Manaf. Oh, yang kemarin. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih sudah hadir lagi. Kemarin sudah ke sini ya. Iya, Denmas. Nggak ngira saya kalau Anda kembali lagi ke sini. Memang ada tadi ketika saya berdoa tadi, Anda yang disuruh untuk ke sini? Iya, Denmas. Silakan duduk yang santai biar biar santai, nanti juga kasihan mediatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan makanan dan minuman komplit, lengkap, yang enak-enak. Kun fayakun Allah. Terima kasih banyak Denmas atas suguhannya kepada saya. Silakan diminum atau dimakan, silakan. Sambil sahur saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya lagi. Kemarin sudah datang ke sini dan mungkin karena panjenengan yang diizinkan ke sini bisa berbincang-bincang lagi dengan saya, komunikasi dengan saya. Ini akan membahas lagi tentang akhir zaman, huru-hara di mana-mana, situasi yang tidak kondusif, kekacauan di mana-mana. Boleh diceritakan dari mana dulu, sepengetahuan panjenengan? Saya akan menceritakan sepengetahuan saya, Denmas. Terima kasih, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo. Di zaman akhir ini sudah banyak kerusakan yang telah terjadi. Bahkan rantai atau belenggu dari Dajjal sudah lepas. Makanya sudah banyak huru-hara di mana-mana, Denmas. Sudah lepas, artinya sudah lepas. Apa dia sudah keluar dari penjaranya? Betul sekali. Dia sudah lepas dari penjaranya. Dan sekarang dia bersembunyi. Berarti itu sangat nyata ya, dan berdampak sekali kepada tatanan dunia ini atas kehendaknya Allah ya. Betul, kejadian itu nyata akan terjadi. Subhanallah.
Pertandanya sudah banyak yang bermunculan di mana-mana, Den Mas. Iya, memang kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak bencana, seperti kecelakaan di mana-mana, bahkan akhlak-akhlak manusia pada saat ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan ajaran. Banyak akhlaknya yang sudah pada rusak karena terpengaruh energi buruk dari antek-anteknya Dajjal. Astagfirullahaladzim. Terus untuk Dajjal sendiri yang Anda ketahui itu, kalau boleh diceritakan ya, katanya kan nanti Dajjal akan mengelilingi bumi kan gitu, sebelum datangnya Imam Mahdi. Benar, Den Mas. Suatu saat nanti Dajjal akan mengelilingi bumi ini selama 40 hari. Dan setelah itu dia akan muncul. Dia akan membuat tipu daya kepada manusia, terutama kaum-kaum wanita yang banyak terhasut olehnya. Astagfirullahaladzim. Jadi nanti banyak dari semua umat, terutama dari kaum hawa atau wanita yang terperangkap. Benar. Apa karena wanita itu kebanyakan ini ya, kebanyakan yang terlalu mencintai dunia itu? Obsesinya terlalu tinggi dengan duniawi, Den Mas. Nafsunya juga sangat besar terhadap kekayaan duniawi. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sangat menarik ini, kalau kita bahas tentang kemunculan. Apakah bisa dijelaskan kemunculan dari Dajjal yang mengelilingi bumi selama 40 hari itu masih lama atau sudah dekat? Kalau dilihat dari pertandanya, sebentar lagi, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Semua kan atas ketetapan dan kehendaknya Allah. Tapi kalau kita lihat dari tanda-tandanya, sebentar lagi dia akan mengelilingi bumi ini, Den Mas. Wah, sungguh ngeri sekali ya. Jadi tidak hanya rantainya kendor atau kurang satu atau apa, tapi sudah memang ini sudah lepas ya? Sudah lepas. Dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Dajjal itu sudah ada. Jadi di setiap zamannya Nabi itu Dajjal itu ada. Dulu namanya siapa? Ya, apakah Dajjal? Dulu itu namanya Samiri. Iya, iya. Samiri, ya, ya pernah mendengar saya. Soalnya jelas. Jadi setiap di zamannya Nabi itu ada. Ada, Den Mas. Dia membuat kerusakan dan menghasut umat manusia untuk menuju jalan yang salah atau jalan kesesatan, untuk merusak budi pekerti manusia, untuk menghilangkan akidah akhlak yang ada di dalam diri manusia. Dia membuat kerusakan yang sangat besar dari zaman Nabi ke Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi tadi Anda mengatakan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa. Betul. Kenapa kok nggak sampai ke zamannya Rasulullah? Padahal Rasulullah ini Nabi yang terakhir. Di waktu kelahiran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal dirantai oleh Nabi Khidir alaihissalam pada waktu itu. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli ala sayyidina. membawa rahmatan lil alamin, keselamatan bagi sekalian alam. Subhanallah.
Jadi begitu sayangnya ya Allah beserta Rasulullah pada umatnya ya, Benar, Den pada Mas. umatnya beliau Rasulullah ya. Benar. Dan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umat-umatnya yang ada di akhir zaman ini. Dan di akhir zaman inilah Dajjal akan muncul kembali. Oh, gitu ya. Berarti, atas pengaturannya Allah seperti itu ya. Jadi Benar, dari setiap, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari setiap nabi ke nabi itu, ada samiri itu ya? ada. Dan waktu kelahiran baginda Rasulullah, eee, Allah mengkerangkeng Dajjal itu. Allah mengutus Nabi Khidir alaihissalam untuk mekerangkeng Dajjal itu agar tidak membuat onar atau kerusakan. Karena di waktu kelahiran atau bulan yang suci itu terlahirlah Nabi terakhir, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmatan lil alamin. Subhanallah, begitu mulianya beliau ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mhm. Jadi, Allah mengutus Nabi Khidir Untuk alaihissalam merantai memerantai. atau membelenggu Di mana, Nabi Khidir itu sejak zamannya siapa ya? Kalau boleh tahu? sejak zamannya Pangeran atau Raja Dzulkarnain. Jadi sejak zaman Atlantis berarti, Benar, Nabi Khidir itu? benar Den Mas. Apa benar Nabi Khidir itu dulunya kan, penasihatnya beliau, Raja Zulkarnain ya? Betul sekali. Makanya di zaman itu sangat maju. Bahkan kalau ditarik ulur dari zaman sekarang ini mundur dari zaman yang dulu, di Mhm. zaman Atlantis. Oh, kok, jangankan di zamannya Atlantis, wong kita, sejak zamannya Rasulullah aja sampai sekarang ini kan mundur banyak kan ini. Banyak sekali kemunduran di zaman ini. Bukan malah maju, malah mundur ya. Malah mundur dan semakin rusak Rusak dari segi apa? dari segi adab, dari segi tingkah laku manusianya. Kalau boleh tahu, dulu Nabi Khidir itu mengurung atau mengkerangkeng Dajjal itu di mana ya? Tepatnya di seketika Bermuda dan Mas. Makanya di daerah itu tidak bisa dilalui oleh siapapun. Ada energi jahat yang menarik ke dalam. Jadi seperti pusaran. Pusaran, benar sekali. Nah, seketika Bermuda ini kan banyak yang mengatakan, di tempat manapun ada, artinya kayak di kepulauan Jepang, terus di Indonesia sendiri, terus ada yang di Amerika sana juga. Ini yang Anda maksud ini segitiga Bermuda yang mana? Yang di dekat negara Amerika. Oh, yang Bermuda di Amerika sana. Iya, makanya banyak orang-orang yang sudah hilang adabnya, Den Mas. Kenapa? Apakah itu juga Karena dipengaruhi pasukan? pengaruh pasukan atau energinya Dajjal tersebut. Dan seperti saat ini kan cuaca ini juga tidak menentu ini. Benar, Apa itu juga pengaruhnya itu, energinya itu yang mengelilingi itu? tentu saja energinya sudah meliputi bumi ini. Makanya banyak bencana-bencana yang terjadi seperti banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi. Karena itu pasukannya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang ingin keluar
Ya'juj Ma'juj, Anda mengatakan Ya'juj Ma'juj juga ingin keluar? Iya, dulu itu juga dikurung, makanya paku-pakunya sudah menjadi gunung. Dan Mmm. sekarang pertandanya sudah banyak gunung-gunung yang akan meletus lagi. Siapa yang mengurung Ya'juj Ma'juj zaman dulu? Pangeran atau Raja Dzulkarnain, Mas. Raja Zulkarnain itu, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Katanya, Ya'juj Ma'juj itu dikurung di bawah Nusantara ini, bener apa enggak? Betul, ada di bumi Nusantara ini. Makanya paku-pakunya menjadi gunung-gunung, terutamanya di Jawa. Iya, iya, mhm, mhm. Dari, kita membahas topik yang, saat ini, dari tanda-tandanya Dajjal sendiri itu keluar, itu kan katanya Anda kan sebentar lagi kan. Nah, itu apa saja tanda-tandanya? Secara alam atau secara manusia sendiri? Tanda-tanda dari alam, banyak bencana yang saya sebut tadi. Iya, heeh, yang lain maksudnya, dari fenomena alam, yang bisa untuk, introspeksi diri kita. Banyak akhlak dan budi pekerti manusia yang sudah rusak. Zina di mana-mana, bahkan di tepi jalan, di tempat umum. Itu juga termasuk tanda-tandanya. Anda Tidak mengatakan ada adzan dan tidak ada kelahiran bayi laki-laki. oh itu nantinya gitu ya. Iya, Nah, ini kan, kemunduran akhlak, jadinya apakah juga banyak sekarang zaman ini manusia-manusia, terutama umat muslim ya, yang tidak melakukan ibadah ataupun puasa di bulan Ramadan? banyak sekali kalau saya melihat manusia yang sekarang ini. Dia merasa hebat dengan keakuannya, tidak menjalankan puasa, makan di tempat umum. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau akan terjadi suatu bencana itu, bencana alam kan ada tanda-tandanya alam ini di tahun ini, itu apa gitu? Akan ada gerhana bulan dan gerhana matahari terjadi 2 kali Oh, heeh. di bulan Maret, April, dan yang terakhir di bulan September dan Oktober Di tahun ini? di tahun ini. Oh, berarti itu juga salah satu tanda-tanda untuk manusia, maksudnya peringatan untuk manusia, apa yang menandakan dari gerhana bulan dan gerhana matahari itu sendiri? Di waktu gerhana bulan terjadi, itu banyak akan terjadi banyak kerusakan seperti tsunami, banjir bandang. Yang berhubungan dengan air berarti ya? Tentu saja Kalau bulan berhubungan dengan air berarti? kalau bulan itu hubungannya dengan air. Mmm. Dan di saat bulan itu sudah merusakkan semuanya, Den Mas. Gerhana bulan itu terjadi, banyak Itu, bencana. kalau yang gerhana matahari sendiri, itu sebagai tanda apa? Di saat gerhana matahari terjadi, nanti akan muncul kekeringan di mana-mana. Ada gempa bumi, tanah longsor, bahkan tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh subur. Mmm.
Mungkin kalau situasinya seperti itu, apakah juga nanti banyak penyakit? Iya, banyak wabah penyakit atau kalau dikenal orang Jawa adalah pagebluk di mana-mana. Banyak orang-orang yang menderita karena rasa sakit di waktu itu. Nah, Anda tadi kan mengatakan di tahun ini ya, ada gerhana bulan sama gerhana matahari terjadi 2 kali ya? Tadi bulan apa tadi? Maret sama April, Maret sama sama April, September, Oktober ya? September sama Oktober. Itu terjadi di mana? Di Indonesia ini atau di mana? Kalau di bulan terakhir atau di tahun terakhir, bulan September dan Oktober, itu akan terjadi di Amerika yang bisa melihatnya. Oh, nggak di Nusantara ini berarti? Tidak, Apa hubungannya dengan, gerhana tadi di Amerika itu tadi? karena Dajjal bersembunyi di sana, Dimas. Oh, astagfirullahaladzim. Mereka pasukan-pasukan Yahudi banyak di sana. Apakah seperti yang presidennya Amerika sendiri, Joe Biden itu juga salah satu juga antek-anteknya Dajjal ini? Tentu Kalau yang di bulan apa namanya, Maret sama April, gerhana bulan sama matahari itu terjadi di mana? itu terjadi di timur, di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di Maluku. Berarti di daerah, Indonesia ini, bagian timur, Bagian timur, termasuk di Papua berarti ya? termasuk di Papua. Astagfirullahaladzim. Ini sungguh ngeri dong, kalau Anda tadi mengatakan seperti wallahu a'lam bishawab ya saudaraku semuanya. Kita harus saring lagi, kita filter lagi, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sharing-sharing aja ini. Ya, ya Mbah ya. Iya, Dimas. Ya memang kalau kita lihat dari situasi dan kondisi saat ini sangat mengerikan. Sudah banyak bencana yang terjadi. Seharusnya kita bisa introspeksi diri untuk ke depan ini. Perbaiki budi pekerti yang mulia. Di bulan Ramadan ini kita mau tanya tentang seputar dunia gaib. Apakah jin-jin seperti Anda ini kan jin muslim kan? Apakah, Iya, dibelenggu atau dirantai? Yang dirantai atau dibelenggu itu siapa ya? Di bulan Ramadan? sebenarnya yang dirantai dan dibelenggu itu adalah hawa nafsu dari kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi, nafsu kitalah yang seharusnya kita belenggu. Bukan saja di bulan suci Ramadan. Ini hanya pembelajaran. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa membelenggu hawa nafsu ini. Berarti kita yang harus, melatih atau membelenggu nafsu kita sendiri ya, setan-setan yang di dalam diri kita Betul. sendiri nih ya? Setan yang ada di dalam diri kita adalah hawa nafsu. Itu musuh terbesar kita sendiri. Iya iya. Dan Rasulullah juga mengatakan perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Betul. Tundukkanlah nafsumu sebelum kamu ditundukkan olehnya. Iya. Ya kenyataannya sendiri kan ya semua kan tergantung diri kita masing-masing. Benar, Walaupun Dimas. kadang, sekarang kan sudah banyak, Islam yang mengaku Islam, tapi kan juga banyak yang tidak puasa malahan ya. Betul. Nah itu yang katanya iblisnya, setannya dibelenggu, tapi orangnya nggak puasa.
Bukan, itu dirinya sendiri. Terlalu banyak alasan untuk menjalankan kebaikan. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Berarti untuk golongan jin sendiri juga banyak yang taat melakukan ibadah pada Allah ya, Tentu jika itu Islam. saja kami beribadah karena kami juga diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang fasik, jin-jin yang fasik, artinya yang belum Islam. Yang fasik tetap akan sama, yang menjalankan kehidupannya sendiri-sendiri. Yang fasik, jin-jin fasik itu perbuatannya seperti apa ya? Ya, sama seperti manusia. Hmm, Manusia itu tidak semuanya beragama Islam. iya, iya, betul. Jadi mereka juga hidup berdampingan dengan saya. Meskipun dia tidak Islam, tapi tidak berani mengganggu saya. Siapa yang Anda maksud? Jin-jin yang fasik. Mhm. Tidak semuanya bangsa jin bisa melihat manusia, Den Mas. Iya, iya, masuk akal itu. Berarti harus ada tirakatnya berarti? Ada tirakat atau amalan tertentu yang dia lalui. Seperti manusia yang tidak beragama. Dia juga tidak beragama, tapi mempunyai keilmuan. Makanya ada jin yang naik derajatnya menjadi siluman itu ya? Betul, karena dia bertapa. Bertapa dan menjalankan tirakat atau amalan tertentu itu? Amalan-amalan tertentu. Bahkan manusia pun kalau ingin naik derajatnya pun juga ada amalannya kan? Atau Ada. bahkan manusia pun ingin melihat alam gaib pun juga ada amalannya? Tentu saja ada, tetapi tidak sembarangan manusia yang bisa. Harus ada gurunya, guru yang benar-benar guru. Iya, ini kembali lagi ke topik pembahasan akhir zaman ini, huru-hara, pembunuhan sudah di mana-mana kan ya? Betul. Itu juga kan akan menimbulkan energi negatif berarti? Setiap perbuatan buruk akan menghasilkan energi-energi buruk. Dan energi-energi itu akan memperkuat bangsa-bangsa iblis atau pasukannya Dajjal Berarti untuk dimakan? memperluas. Itu makanan mereka. Astagfirullah. Setiap uap dari keburukan, mereka akan bertambah berkali-kali lipat. Astagfirullahaladzim. Sambil ngopi saudaraku, monggo sahur, sambil sahur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Amin. Dijauhkan dari fitnah Dajjal. Amin. Sungguh sangat tragis dan ngeri sekali memang. Dan ini pun juga sudah banyak yang merasakan dari para saudara kita petani-petani juga merasakan kekeringan, bahkan juga ada yang sawahnya kena banjir. Itu juga dampak dari alam ini yang sudah rapuh ini ya. Alam sudah bertindak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda lihat secara goibnya bumi ini? Apa yang Anda lihat? Kita kan sebagai manusia kan nggak tahu. Bumi ini sudah sangat tua. Bumi ini sudah banyak kerusakan. Jadi sudah sangat tua sekali ya bumi ini ya? Sangat tua sekali. Seperti apa? Seperti nenek-nenek, betul? Sudah lapuk, Den Mas. Subhanallah. Sudah usang bumi ini. Berarti ya memang beliau nubuat beliau Rasulullah itu nyata jika yang umat manusia nanti umat Islam ya, hanya 1500 tahun ya. Benar. 1500 tahun Hijriah.
Ya sekarang ini sudah berapa Mas? 1444 Hijriah. 1445. Ya. Berarti kalau secara hitung-hitungannya ya kurang 55 tahun lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ngeri ya. Sangat mengerikan sekali, Den Mas. Berarti apakah yang nanti ketika 1500 tahun itu, ini wallahu alam ya. Kita ini hanya sharing sepengetahuan Anda ya. Apakah 1500 tahun itu akhir dari umat manusia sehingga terjadi kiamat dan munculnya Ya'juj Ma'juj? Saya tidak tahu itu. Gitu. Ya. Wallahu alam, wallahu alam. Intinya saat ini memang sudah sangat ngeri ya situasi dan kondisinya ya. Iya, Den Mas. Nah ini kembali lagi tentang gerhana tadi. Gerhana bulan dan matahari yang di bulan khususnya tadi yang Anda katakan tadi Maret ya sama April ya. Betul. Tapi di Indonesia yang bagian timur. Betul. Apakah itu juga nanti wawalam ada bencana nanti berarti? Iya. Di waktu terjadinya gerhana bulan yang terjadi akan ada bencana dari air seperti tsunami, banjir bandang, curah hujan yang tak kunjung berhenti. Yang gerhana matahari pun juga nanti terjadi di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur. Double. Itu untuk mengingatkan kita semuanya agar kita bisa introspeksi diri, tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, kita kembali ke awal tadi. Tadi Anda menyampaikan bahwa nanti ketika munculnya Dajjal, itu apa yang akan terjadi ketika Dajjal itu mengelilingi bumi? Nanti di waktu Dajjal sudah mengelilingi 40 hari di bumi ini, dia akan membuat kerusakan, menghasut semua umat manusia. Menghasut seperti apa? Dia akan menghasut dengan suguhan-suguhan kekayaan keduniawian. Dia akan menyuguhkan duniawi ini. Nyata itu. Harta, kekayaan, emas. Itu nyata. Dan yang paling terpengaruh dari hasutan atau tipu daya Dajjal itu kaum hawa atau wanita. Nah, terus nanti laki-laki juga banyak yang ikut ya? Tentu saja. Banyak kaum laki-laki juga yang akan terpengaruh karena terseret oleh wanitanya. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya juga sebagai seorang suami harus bisa menjadi imam yang baik. Seharusnya seperti itu. Sebagai seorang laki-laki itu adalah khalifah atau pemimpin rumah tangganya. Dia harus bisa mengarahkan makmumnya atau istrinya ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang sederhana. Tetapi begitu bermakna untuk kehidupannya. Menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya berarti zaman-zaman ini gimana ya artinya? Jangan sampai ini kita kaji lagi ya nanti saudaraku ya. Jangan sampai seorang istri atau wanita itu mengumbar auratnya di luar rumah ataupun jangan sampai sering-sering keluar rumah biar tidak terpengaruh fitnah Dajjal gitu. Benar. Tidak boleh seorang wanita itu mengumbar auratnya. Bahkan sekarang yang berhijab pun banyak yang memperlihatkan tubuhnya, Den Mas. Iya, astagfirullahaladzim. Laku tubuhnya. Kelihatannya dengan kudungan. pakaian-pakaian yang ketat. Astagfirullahaladzim, saudaraku.
Nyata loh ini. Iya, iya. Meskipun itu tertutup, tapi itu juga berdosa. Berarti sebaiknya seorang wanita itu harus mendapatkan izin dari suaminya keluar rumah. Tanpa izin nggak boleh keluar ya, nanti biar tidak terkena fitnah Dajjal ya? Memang harus itu seperti itu. Harus ada izin dari suaminya, taat kepada suaminya. Karena dia pemimpinnya. Tidak boleh membangkang. Tapi sekarang akhir-akhir ini malah banyak yang membangkang, yang melawan, yang Itu sudah terpengaruh energi buruk, Mas. bahkan malah ya banyaklah seperti itulah intinya. Banyak sekali. Memang itu sebagian dari tanda-tandanya. Semoga saudaraku semuanya dan kami semuanya, kita beserta keluarga kita diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini. Dijauhkan dari fitnah Dajjal. Sungguh ngeri sekali. Anda tadi kan mengatakan Dajjal akan memberikan kemewahan duniawi kan gitu. Benar itu, ya artinya gini, Dajjal nanti akan memberikan surga dan neraka, seperti itu? Betul. Itu berarti sanepan? Yang dihadapkan ke tangan kanan itu sebenarnya adalah neraka. Sebenarnya neraka? Tapi kalau dilihat manusia? Itu kenikmatan yang sangat besar. Karena itu tipu dayanya di situ. Nanti akan ada kemarau yang panjang. Dajjal pun bisa mengalirkan air dari tanah. Subhanallah. Itu juga termasuk tipu dayanya. Banyak manusia yang akan terpengaruh. Yang mereka akan ikut. Seperti padi-padi itu yang banyak nggak tumbuh itu? Itu akan ditumbuhkan dengan subur. Sama Dajjal? Iya. Ternak-ternak yang mati? Akan dihidupkan kembali. Subhanallah, nyata. Ngeri, merinding. Dan Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Itu tipu daya yang sangat besar. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai terpengaruh. Nah, Dajjal kan sudah dinas sama Allah, di jidatnya ada tulisannya itu kan? Iya, tulisan kafaro. Kafir. Kafaro itu yang bisa melihat jidatnya Dajjal dan antek-anteknya itu semua umat, semua manusia, apa hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki sama Allah? Hanya orang-orang yang tertentu. Yang batinnya sudah diasah dengan dzikir Allah. Atau pejalan-pejalannya Allah. Yang akan tahu siapa yang pasukannya Dajjal. Berarti nanti setelah keluarnya Dajjal mengelilingi bumi ini selama 40 hari, nanti apakah baru keluar Imam Mahdi? Iya, benar. Di waktu kerusakan sudah terjadi, nanti Imam Mahdi akan memperbaiki kerusakan itu. Beserta pasukannya? Beserta pasukan-pasukan Panji Hitam dari ujung timur. Subhanallah. Dan katanya juga pasukannya Imam Mahdi itu juga di dadanya dan di jidatnya itu juga ada tandanya? Ada stempel lafaz Allah di dalam dadanya dan di dalam keningnya. Subhanallah. Dan itu tidak sembarangan orang yang bisa melihat. Tapi kalau dari bangsa Goib sendiri bisa melihat apa enggak? Pasti tahu. Dari manusia yang menjadi pengikutnya Imam Mahdi sama manusia yang mengikuti Dajjal. Tentu saja tidak semuanya
pasti tahu itu sebagian jin itu sama seperti manusia, Den Mas. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Apakah Anda selama ini sudah pernah mengetahui dari manusia-manusia yang mempunyai stempel lafaz Allah yang Anda sebutkan tadi menjadi pengikutnya Imam Mahdi? Ada. Di kening di dadanya, terutama di dadanya, ada lafaz Allah yang bersinar. Ada cahaya yang terang benderang. Banyak nggak di Indonesia ini atau di Nusantara? Menyeluruh, Den Mas. Banyak sekali. Kalau Anda sendiri ada nggak? Saya tidak mau menyebutkannya. Ini sungguh sangat ngeri sekali kalau memang kita membahas tentang fenomena akhir zaman ini. Ya, mari kita saling mengingatkan, kita perbanyak sholawat, istighfar. Sambil sahur, saudaraku, santai aja sambil ngopi. Monggo silahkan diminum, dimakan. Terima kasih, Den Mas. Ternyata yang datang lagi jin muslim yang bernama Abdul Manaf yang kemarin itu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup waktunya, sudah 47 menit dan kita saatnya untuk sahur di sini jam 3 lebih 8 menit. Dan saudaraku juga monggo silahkan untuk sahur, jangan lupa niatnya puasa wajib di bulan Ramadan ini. Nawaitu somagutin an adai fardhi syahri Ramadana hati sanati fardal lillahi ta'ala. Anda juga? Semoga kita diberi kelancaran dalam mengamalkan ibadah puasa ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anda juga puasa besok? Tentu saja saya berpuasa sebagaimana umat muslim. Tadi sudah tarawih? Sudah. Alhamdulillah. Sudah niat puasa? Sudah, Den Mas. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma wadin an ardai fardi sari Ramadana hati sanati fardu lillahi ta'ala. Sebetulnya masih banyak yang tak tanyakan tentang sapi merah dan pohon gorko, tapi mohon maaf ya, besok lagi ya. Iya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Silahkan kembali, monggo juga sahur. Ini boleh nanti makanan dan minuman diambil, dibawa bekal nanti beserta pasukannya nanti dikasih. Iya, Den Mas. Saya pamit undur diri. Iya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah ucapan saya. Ya, nggak apa-apa, sama-sama. Ini kan hanya untuk pembelajaran kita agar semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anda dan saya pun juga sebagai makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sharing pembahasan saja ya. Terima kasih banyak, Den Mas. Silahkan kembali, hati-hati. Saya pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa bekalnya untuk pasukannya juga. Silahkan kembali keluar dari jasad mediator dengan sehat dan selamat. Semuanya kembali dengan sehat dan selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana? Pusing? Boten. Enggak? Boten. Lemes? Boten. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan sahur, Mas. Monggo saudaraku sahur, santai aja. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menonton video kami. Semoga bisa diambil hikmah pelajaran yang baik, yang positif, terutama untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya selalu ditancapkan iman Islam kita sampai akhir hayat hidup kita dan dijadikan sebagai hambanya Allah yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Dan kita selalu berbanyak sholawat, bersyukur di setiap keadaan kita saat ini.
hidup senang, susah, ataupun tidak punya, ataupun punya, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu harus kita syukuri karena semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kita tinggalkan yang ada di dunia ini. Makanya hidup itu hanya mampir minum. Kalau basa Jawane hidup itu hanya mampir ngombe. Berarti hanya sebentar. Makanya perjalanan yang paling panjang adalah di akhirat kelak nanti. Kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam kehidupan ini, menjalankan hidup ini. Kita harus berbanyak ibadah, benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudaraku semuanya. Kami akhiri, monggo sahur, silahkan sahur dimanapun panjenengan berada. Saya juga mau sahur, besok kita sama-sama untuk menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan. Semoga diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila kami beserta kru ada salah kata pengucapan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.